Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik mahasiswa yang saya cintai, kita kembali melakukan pertemuan untuk melakukan pembelajaran pada farmakologi dasar. Dalam hal ini memang berbeda dengan pertemuan kita sebelumnya, di mana kita melakukan pertemuan pembelajaran secara tatap muka. Maka pada pertemuan kita kali ini kita melakukan pertemuan secara non tatap muka. Dalam hal ini ya secara online ya. Tepatnya kita menggunakan aplikasi WhatsApp yang saya kira aplikasi ini sangat familiar dengan kita dan saya yakin semuanya mempunyai WA ya. Ini. Tentu hal ini kita lakukan terkait dengan edaran pemerintah dan juga Kementerian Pendidikan Kebudayaan terkait dengan sangat meresahkannya penyebaran virus corona tersebut, sehingga kita diharapkan melakukan pembelajaran secara online ya. Oke, saya lanjut. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa ya tentu farmakologi itu berasal dari kata farmakon atau obat dan logos atau ilmu pengetahuan ya, sehingga secara harfiah ini memang farmakologi itu dapat diartikan bahwa farmakologi adalah ilmu pengetahuan terkait dengan obat. Nah, pengetahuan secara harfiah ini kalau didefinisikan secara umum itu bisa juga sebagai ilmu yang mempelajari obat dan bagaimana cara kerjanya pada sistem biologi tubuh kita. Ya, tapi sebelum lanjut tentu kita harus mengetahui dulu apa itu obat. Ya, nah, jadi di sini kita harus melihat dan bisa melihat definisi beberapa definisi terkait dengan obat, yaitu menurut WHO ini adalah zat yang dapat mempengaruhi aktivitas fisik atau psikis, fisik dan psikis atau kejiwaan ya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi ya. Jadi kalau obat itu tidak masuk dalam definisi untuk mendiagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, maka itu sekira kita bisa artikan definisikan bukan obat ya, karena ini berdasarkan undang-undang maka dia dikatakan obat kalau berada dalam ranah sebagaimana yang kita lihat di layar kita masing-masing ya gitu. Saya masuk dulu di penggolongan obat. Ini berdasarkan Permenkes nomor 949 tahun 2000 terkait dengan keamanan obat, maka obat digolongkan atas beberapa golongan ya. Tentu ini dilakukan untuk memudahkan pengawasan, memudahkan penggunaan dan memudahkan pemantauan obat, sehingga digolongkanlah sebagai berikut ya. Yang pertama itu kita biasa mendengar namanya obat bebas. Oke. Obat bebas ini atau obat golongan ini termasuk obat yang relatif paling aman ya, karena dapat diperoleh tanpa resep dokter. Selain di apotek, juga dapat diperoleh di warung-warung. Jadi bisa di di gade-gadean, oke. Terus saya lihat juga biasa banyak terdapat di ini ya, di Alfamart, Indomart dan sebagainya. Ini obat bebas dalam kemasannya ditandai dengan biasanya lingkaran berwarna hijau ya, lingkaran berwarna hijau. Coba kita lihat ini, kalau kita membeli obat kemudian ada tanda begini hijau ya, hijau berwarna hijau, lingkaran hitam berdasar hijau, maka itu disebut dengan obat bebas. Oke, nah contohnya apa bisa kita lihat ya. Ada seperti paracetamol, asetosal, antasida, oke, dalam daftar obat esensial atau doen.
obat batuk, milanta, orolit, kurkuma plus dan sebagainya. Ya, tuh. Kemudian yang kedua adalah obat bebas terbatas. Oke, ya, obat ini masih relatif aman selama pemakaiannya mengikuti aturan yang ada ya. Ini masih aman apabila digunakan uh, berdasarkan aturan yang ada ya. Jadi pada zaman Belanda ini obat ini digolongkan biasa dengan obat golongan W ya, atau waarschuwing ya, artinya obat ini disertai dengan ya peringatan-peringatan. Oke, ya peringatan-peringatan sebagai penandaan. Ini apabila kita memilih obat ini biasanya terdapat lingkaran berwarna biru ya, dan disertai oleh salah satu peringatan yang ada ya. Ini kita bisa lihat, ini biasanya selain logo berwarna biru, maka biasanya ada beberapa peringatan atau disertai salah satu peringatan yang ada di layar ada sekalian. Bisa disertai oleh peringatan nomor 1, awas obat keras, baca aturan pakainya. Ini seperti juga biasa kalau ada iklan obat di televisi biasanya muncul ya, awas obat keras, baca aturan pakainya. Oke, atau dia menggunakan P2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Atau menggunakan peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Atau peringatan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Atau peringatan nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Atau peringatan nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Ya, nah itu untuk obat bebas. Contohnya bisa lihat ini, chlortrimalias, mebendazole, obat flu tablet dan sebagainya ya. Nah, ini ya, sekira untuk obat bebas terbatas bisa dipahami nama saya obat bebas. Kemudian obat bebas terbatas ini ya sama juga ya persisnya, sama cara memperolehnya, bisa tanpa resep dokter ya. Hanya kalau kita memilih obat-obat ini ya tentu kita harus hati-hati apabila tidak membeli di toko obat atau apotek ya, terkait dengan ya uh, expire date ya, harus kita perhatikan ya. Nah ini karena obat ini juga selain di apotek ya bisa juga didapat di toko obat atau di warung-warung ya. Nah, terutama yang dijual di warung-warung ya, itu harus diperhatikan expire date-nya. Nah, yang ketiga adalah obat keras. Oke, Gavrlik. Oke, ya ini juga di zaman Belanda disilakan dengan obat golongan G atau Gavrlik ya. Nah, ini dapat diartikan bahwa obat ini berbahaya. Oke, ya kenapa disebut berbahaya? Ya karena di sini harus dipahami bahwa jika pemakai tidak memperhatikan dosis, aturan pakai dan peringatan yang diberikan ya dapat menimbulkan efek yang berbahaya, sehingga obat-obat ini digolongkan dengan obat berbahaya ya. Obat ini hanya dapat diperoleh dengan resep dokter di apotek ya, dan biasanya obat ini dalam kemasan ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf K di tengahnya ini ya. Jadi lingkaran dasar merah dengan huruf K, ini tentu huruf K ini kita bisa bahasakan bahwa obat keras ya. Itu apa contoh obatnya? Ini ada amoxicillin, sama penamat, obat-obat injeksi dan semua obat-obat yang baru ya. Ya. Kemudian golongan obat yang keempat adalah golongan obat psikotropika atau obat keras tertentu ya. Ya dulunya obat ini memang diistilahkan dengan obat keras tertentu, tapi sekarang digolongkan sebagai obat psikotropika. Oke, dan sebenarnya obat ini
uh, harusnya menggunakan resep dokter ya. Ya. Apa bedanya obat ini dengan obat keras? Ya, kalau obat psikotropika disebut obat keras juga atau obat keras tertentu karena ya obat ini dapat mempengaruhi aktivitas psikis. Oke, ya, bisa mempengaruhi aktivitas psikis atau kejiwaannya. Dan obat ini digolongkan atas 4 golongan ya. Golongan pertama itu hanya untuk penelitian. Oke, ya. Jadi sampai sekarang hanya ditujukan untuk keperluan pengembang ilmu pengetahuan. Dilarang diproduksi atau digunakan untuk pengobatan ya. Jadi contohnya adalah metilen oksid, metamfetamin metilen dioksid metamfetamin ya, disergit asid diantilamin dan metamfetamin ya. Nah, golongan 2, 3 dan 4 ini dapat digunakan untuk pengobatan asalkan sudah didaftarkan ya. Didaftarkan. Nah, namun kenyataannya sampai saat ini hanya sebagian dari golongan 4 saja yang terdaftar dan digunakan ya. Ya, contohnya adalah seperti diazepam, phenobarbital, lorazepam dan chlordiazepoksid. Nah, ini. Itu penandaannya sama juga dengan obat keras ya ini. Oke. Golongan obat yang kelima adalah obat narkotik. Ini adalah merupakan kelompok obat yang paling berbahaya karena dapat menimbulkan adiksi atau ketergantungan. Oke. Dan obat ini hanya diperoleh dengan resep dokter ya. Ya, sama dengan obat psikotropika tadi hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan hanya bisa diperoleh juga di apotek ya atau rumah sakit atau klinik ya gitu. Ini karena berbahayanya obat ini, maka dalam peredaran, produksi dan pemakaiannya sangat diawasi ketat. Ini pengawasan dilakukan antara lain setiap institusi yang menggunakan atau menjual narkotik seperti tadi apotek dan rumah sakit ya harus melaporkan ke Depkes atau Bepom ya tentang pembelian, penggunaan dan penjualannya. Di samping itu produk impor dan distribusinya hanya dilaksanakan oleh Kimia Farma ya. Dalam kemasannya, narkotika ditandai dengan lingkaran berwarna merah dengan dasar putih yang di dalamnya ada gambar palang medali berwarna merah ya. Ini kita bisa melihat. Oke. Ya, ini. Ya, dibagi. Untuk narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan. Nah, golongan pertama ini narkotika yang digunakan untuk kepentingan penelitian ya, ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk pengobatan ya. Nah, juga termasuk ya dilarang untuk diproduksi. Oke, contohnya seperti heroin dan kokain ya. Ini kita biasa dengar di televisi atau di media sosial, media cetak. Ya, seseorang ditangkap, digerebek karena menggunakan heroin atau kokain. Oke. Kemudian golongan 2 dan 3 ya, adalah obat golongan narkotik yang dapat digunakan untuk pengobatan asalkan sudah memiliki izin edar, oke, ya atau nomor registrasi. Ya termasuk dalam golongan ini adalah seperti morfin, petidin, kodein, dopiri dan kodipron. Ya. Tuh. Kita lanjut lagi. Kita masuk pada berdasarkan cara atau jalur pemakaian, ya. Ada obat luar. Oke, jadi obat luar adalah obat yang pemakaiannya tidak melalui saluran pencernaan atau tidak melalui mulut. Ya. Ya, contoh di sini seperti salep, ya, injeksi, lotion, tetes hidung, tetes telinga, suppositoria dan krim.
Oke, ya obat ini apabila diserahkan eh, di apotek kepada pasien ini selalu diberikan dengan etiket berwarna biru ya. Gitu. Jadi aturan pakainya ditulis di etiket yang berwarna biru ya. Kemudian yang kedua adalah obat dalam ya. Nah itu bisa dilihat di sini ada tablet, kapsul, sirup. Oke, nah, itu semua obat yang penggunaannya ya harus melalui mulut. Oke, jadi masuk melalui saluran pencernaan, bermuara pada lambung dan usus halus. Oke, itu. Ini kalau di apotek diserahkan kepada pasien, ini biasanya diberikan dengan etiket berwarna putih ya. Jadi maksudnya di sini aturan pakainya tertulis dalam etiket yang berwarna putih. Oke, kita lanjut berdasarkan sumber dan asalnya ya. Berdasarkan sumber dan asalnya. Di sini tertulis bersumber dari tanaman, hewan, dan mineral. Oke, ya kita masuk tanaman dulu. Jadi tanaman itu maksudnya adalah obat itu bisa berasal dari tanaman ya. Contoh yang biasa kita kenal, biasa kalau kita ini apalagi sekarang virus corona ini banyak bermunculan di media sosial terkait dengan formula-formula yang berasal dari bahan alam yang bisa digunakan untuk meningkatkan antibodi kita ya. Ini dalam formula itu biasanya terdapat bagian tanaman yang digunakan seperti akarnya, batang, daun, dan biji ya dari tanaman ya. Nah itu. Nah ini menjadi bukti buat kita bahwa ya sumber dari obat ini yang berasal dari tanaman ya itu akar, batang, daun, dan biji tanaman tertentu ya. Nah, untuk diekstraksi ya. Nah itu. Jadi biasanya di media sosial itu contoh diambil daun beberapa biji atau daun beberapa helai kemudian dimasak, oke, ya untuk mendapatkan kandungan kimianya ya. Contohnya seperti alkaloid, glikosida, resin, karbohidrat, ya, yang terdapat dalam tanaman yang kita butuhkan ya. Kemudian hewan. Ini kalau hewan ini dapat berupa hormon atau enzim misalnya insulin ya. Kemudian mineral. Ini mineral ini dapat berupa elemen-elemen organik atau bentuk garamnya. Nah, ini contoh misalnya seperti aluminium hidroksida atau magnesium trisiklit atau natrium karbonat juga bisa ya. Lanjut lagi berdasarkan bentuknya. Ada padat ya. Padat. Contoh kalau padat kita bisa lihat seperti ekstrak, serbuk, pil, tablet, suppositori. Ini kan kalau bentuk sedang kita biasa paham ya dan bisa melihat di lapangan ya. Cair ya, bentuk cair ini sirup, larutan, suspensi, liniment, lotion, semi padat, salep, krim, gel, dan pasta. Gas, ini aerosol, oksigen, dan inhaler ya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk sedin obat. Oke. Nah ini berdasarkan efek terapi obat ya. Berdasarkan efek terapi obat itu obat itu dapat digolongkan dalam beberapa penggolongan ya. Contoh ini kita bisa lihat golongan analgetik. Jadi analgetik adalah obat yang menghilangkan rasa nyeri atau sakit ya. Biasanya dengan cara menghilangkan atau menghambat pelepasan mediator nyeri seperti prostaglandin dalam tubuh atau penekanan terhadap pusat nyeri secara sentral ya itu. Dan antipiretik ini untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, ini antipiretik menurunkan suhu tubuh dengan mempengaruhi atau menekan pusat panas ya pada secara pusat
yaitu pada atau berfungsi sebagai termoreseptor ya. Ini contoh obatnya seperti ini ya. Ada biasa golongan narkotik seperti penggulung obat tadi di atas, kodein, petidin, fentanyl, morfin dan sebagainya. Ini bisa menangkan sakit. Tentu ini tadi harus menggunakan resep dokter ya. Kemudian non narkotik, ya ini paracetamol, Ponstan, Antalgin, Astosal dan sebagainya. Kemudian obat golongan kedua adalah anti alergi. Oke, ini kalau anti alergi tentu obatnya berfungsi menekan atau mengurangi pelepasan mediator histamin ya, H1 atau H2 dalam tubuh. Contohnya seperti CTM, dexamethasone, diphenhydramin. Ini CTM chlortrimeton ya. Itu. Kemudian antiinflamasi. Oke. Antiinflamasi berfungsi mengurangi dan menghilangkan pembengkakan ya atau peradangan pada tubuh. Contohnya adalah seperti hidrokortison dan prednison ya. Kemudian golongan anti epilepsi. Ini golongan ini mengembalikan keseimbangan neurotransmitter dopamin dalam tubuh ya. Contohnya seperti biasa menggunakan obat golongan psikotropik tadi seperti diazepam, carbazepam, phenobarbital, phenytoin dan sebagainya ya. Kemudian obat-obat antibakteri ya tentu kalau antibakteri ya berfungsi untuk membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhan mikroba ya. Ada biasa kita istilahkan dengan bakterisid atau bakteriostatik tentu dengan cara mempengaruhi sintesa dinding sel atau sintesa protein dari mikroba ya. Contohnya seperti penisilin dan derivatnya, klorpenikol, tetrasiklin, rifampicin dan sebagainya. Kemudian ada antiparasit, ya, golongan obat antiparasit, yaitu dia akan membunuh atau menghalangi pertumbuhan parasit dalam tubuh ya. Parasit itu contoh seperti ini ya, seperti cacing, protozoa, oke, atau sporoset malaria ya, penyebab malaria ya ini. Ini contoh obatnya mebendazole, oke, untuk anti cacing. Kemudian metronidazole ini anti amoeba protozoa dan quinolon, kloroquine yang untuk anti malaria. Ini sekarang kloroquine naik lagi namanya ya. Ini akan direkomendasi bisa juga untuk menangani ini ya virus corona. Ini kita lihat apakah betul ya. Kemudian kalau selanjutnya adalah obat anti neoplastik. Nah, kalau ini berfungsi menghalangi atau menahan pertumbuhan sel yang tidak berjalan normal ya. Contohnya seperti bleomycin, daptinomycin dan sebagainya. Kemudian anti Parkinson. Ya, golongan obat ini berfungsi digunakan pada saat terganggunya sistem kolinergik dan dopaminergik dalam tubuh ya, sehingga biasa muncul sindrom tremor, dan sebagainya ya, atau disertai kelainan postur tubuh dan gaya berjalan dari pemerintah yang tidak normal. Nah, itu digunakan ini ya, anti Parkinson. Contoh obatnya yang biasa digunakan adalah atropin ya, atau trihexyphenidatin. Kemudian golongan selanjutnya adalah obat-obat golongan psikofarmaka. Nah, ini obat ini digunakan biasa untuk mempengaruhi efek psikis, atau digunakan untuk anti cemas ya, ini atau anti depresi. Ya, contoh obatnya ya seperti itu, diazepam ya, chlorpromazine atau amitriptyline ya. Kemudian obat-obat atau obat golongan selanjutnya adalah obat kardiovaskular ya. Obat ini obat yang mempengaruhi efek terhadap peredaran darah ya, seperti untuk anti hipertensi, anti aritmia, anti angina dan vasodilator. Kemudian hipolipidemia, koagulan dan antikoagulan.
Oke, ini kita bisa lihat ya, untuk antihipertensi obatnya adalah atenolol, klonidin, dan sebagainya ya. Itu anti aritmia, quinidin. Oke, untuk anti angina, diazepam, hipolipidemia, asam nikotinat, antikoagulan, natrium sitrat ya. Kemudian obat saluran cerna ya, ini obat yang mempunyai efek terhadap sistem saluran cerna ya, seperti obat antasida, oke, milanta, ini obat-obat mah ya, gangguan pada lambung. Kemudian golongan selanjutnya adalah obat hormon dan antagonisnya ya. Obat ini mempengaruhi hormon endogen tubuh dan antagonisnya. Ini biasanya digunakan para ini ya, para ibu-ibu yang ingin menjalankan kehamilan yang menggunakan apa obat kontrasepsi oral ya. Oke. Contohnya yang ada biasa etil estradiol dan testosteron enantat. Kemudian golongan selanjutnya adalah untuk golongan obat untuk mempengaruhi metabolisme tubuh kita ya, yaitu obat yang dapat memperbaiki kelainan sistem metabolisme makanan dalam tubuh ya. Ini. Oke, jadi contoh obatnya untuk anti diabetes, obat insulin, anti hiperlipidemik, asam nikotinat, dan anti uresemia, allopurinol. Ya, lanjut lagi kita pada penggolongan obat tradisional ya. Jadi obat tradisional ini biasa kita istilahkan dengan istilah obat bahan alam. Oke, obat bahan alam ya. Jadi memang berdasarkan pembuatan serta klaim khasiat dan tingkat pembuktian khasiat ini bisa digolongkan menjadi 3 ya. Pertama adalah jamu. Ini diklaim aman ya, jamu ya, berdasarkan data empiris dan tentu memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Jadi jamu ini harus memenuhi kriteria ini aman. Oke, jadi tanaman itu untuk dikatakan jamu maka harus memiliki kriteria aman. Oke, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian klaim khasiatnya berdasarkan data empiris. Oke, dibuktikan dengan data-data empiris ya. Dan ini memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Untuk penandaan dan logo jamu ini kita bisa lihat ini ya, ini adalah logo jamu ya. Kemudian golongan kedua adalah obat herbal terstandar. Oke, ya, untuk obat herbal terstandar ini ya harus memenuhi kriteria aman juga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Ini klaim khasiatnya ini bukan hanya berdasarkan data empiris tapi harus secara ilmiah atau telah diujikan secara praklinik ya, ini pada hewan biasa, dan telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadinya. Ini untuk herbal terstandar ini. Oke, ini penandaannya. Kemudian yang ketiga adalah golongan fitofarmaka ya. Ini untuk menjadi obat fitofarmaka maka kriterianya obat juga harus aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Klaim khasiat dibuktikan dengan uji klinik, ini sudah diujikan pada manusia dan telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Oke, nah ini adalah penandaan daripada obat fitofarmaka ya. Nah, kemudian obat generik. Ya, ini sekira kita sudah pahami, obat generik adalah obat yang masa patennya bisa adalah obat yang masa patennya sudah habis ya, atau biasa adalah obat-obat branded itu yang habis masa patennya juga ya. Nah, apabila obat tersebut telah habis masa patennya maka obat itu menjadi bebas atau menjadi milik umum dan
siapa saja dapat dilakukan usaha dagang tanpa ada gugatan dari manapun ya. Jadi obat generik ini menggunakan nama sesuai dengan zat kimia yang dikandungnya. Oke, ya obat generik dengan nama dagang atau brand generik yang biasa beredar sekarang itu ada itu Amoxan, Pandol dan Ponstan ya. Kalau Amoxan itu biasanya isinya amoxicillin ya. Panadol isinya adalah paracetamol, Ponstan isinya adalah asam penamat. Oke, dan obat generik berlogo adalah obat generik yang menyandang logo sebagai lambang yang menyatakan bahwa obat tersebut diproduksi oleh industri farmasi yang telah memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik. Nah, ini maksudnya ya. Jadi apabila obat generik tersebut mempunyai logo seperti ini generik, maka obat tersebut telah diproduksi berdasarkan CPOB. Nah, sekira ini semua obat generik sekarang sudah diproduksi secara CPOB ya. Kemudian terakhir penggolongannya adalah obat esensial ya. Nah, ini obat esensial adalah obat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terbanyak ya. Nah, kemudian kebijakan obat esensial merupakan penerapan konsep pembelian obat. Oke, walaupun banyak obat yang beredar, tetapi tidak semua memiliki kriteria sebagai obat esensial atau masuk dalam daftar obat doen ya. Jadi berdasarkan sisi medis, ini obat esensial dapat dikaitkan dengan obat pilihan utama ya, drug of choice untuk wilayah atau tempat pelayanan kesehatan tertentu. Ya, sehingga hanya obat yang terbukti memberi manfaat klinik paling besar, paling aman, paling ekonomis, dan paling sesuai dengan sistem pelayanan kesehatan yang digunakan dalam doen. Oke, itu. Kemudian yang terakhir kita akan masuk dalam cara pemberian obat ya. Ada beberapa cara pemberian obat. Ini seperti yang ada di layar itu adalah secara oral. Kalau kita bicara secara oral, ini merupakan cara pemberian obat melalui mulut dengan tujuan untuk mencegah, mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dan jenis obat ya. Ini sekira kita pahami itu kalau dari oral itu seperti yang saya bahas tadi adalah tablet, sirup, kapsul atau puyer ya. Ini kalau oral sekira merupakan cara pemberian obat yang paling tua ya. Ya, bagaimana caranya? Tentu kalau kita memberikan obat maka harus mencuci tangan ya sekarang ya. Kemudian kita harus membaca label dari obat tersebut ya. Untuk membaca brosur dari obat tersebut, harus mengetahui obat tersebut termasuk prinsip pengobatannya ya. Karena harus kita berprinsip dalam memberikan obat harus tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat waktu dan tepat tempatnya ya. Ya. Nah, ini kalau untuk penggunaan obat secara oral yaitu itu mudah, murah, aman, nyaman bagi pasien. Nah, ini untuk membantu absorpsi, maka pemberian obat per oral harus disertai dengan pemberian air putih ya. Kekurangan dari oral ini ya tentu aksinya lambat sehingga tidak dapat dipakai pada keadaan gawat ya. Ini bisa memberikan respon biasanya 30 sampai 45 menit. Dan efek puncaknya biasanya dicapai setelah 1 sampai 1,5 jam pemakaian. Kemudian kekurangan lagi kita dapat merasakan rasa dan bau yang tidak enak ya. Kemudian sublingual, ini obat yang diberikan pada pasien dengan cara meletakkan obat di bawah lidah. Oke, ya ini meskipun cara ini jarang dilakukan, namun sekira kita seorang farmasis harus mengetahui dan mampu melakukannya ya. Obat yang sering diberikan dengan cara ini seperti obat-obat nitrogliserin, yaitu obat vasodilator yang mempunyai efek vasodilasi pada pembuluh darah ya. Ini
sekira obat ini banyak diberikan pada pasien yang mengalami nyeri dada seperti pada pasien angina pectoris. Oke, jadi obat ini kita pada pemakaian obat ini harus diberikan kepada pasien untuk tidak menelan obat ya, karena bila ditelan obat menjadi tidak aktif oleh adanya proses oleh cairan lambung ya, sehingga untuk memaksimalkan absorpsi obat, maka pasien harus diberitahu untuk membiarkan obat tetap di bawah lidah ya, sampai obat menjadi hancur dan terserap. Ini apa keuntungan dari sublingual ini? Jadi obat cepat, tidak diperlukan kemampuan menelan ya, yaitu kerusakan obat di saluran cerna dan metabolisme di dinding usus dan hati dapat dihindari ya, karena tidak lewat vena porta ya. Nah, ini yang menjadi kekurangan biasa di sini adalah ya ini kepatuhan pasien yang kurang ya. Kemudian perektal. Jadi pemakaian obat secara perektal ini merupakan cara memberikan obat dengan memasukkan obat melalui anus atau rektum ya. Tentu dengan tujuan memberikan efek lokal atau sistemik. Oke, ya. Jadi untuk pemakaian secara rektal ini biasanya kita harus cuci tangan biasanya. Kita membuka pembungkus dari obat, pegang dengan biasa dengan kain kasa, dan kemudian oleskan ujung obat suppositoria dengan pelicin. Oke. Nah, kemudian kita aplikasikan ya. Ini kelebihan rektal. Ini dapat dipakai jika pasien tidak bisa peroral ya. Dapat juga mencegah metabolisme lintas pertama ya. Kemudian untuk penggunaan inhalasi ya. Inhalasi ini merupakan pemberian obat ke dalam saluran napas dengan cara inhalasi ya. Jadi terapi inhalasi dapat diartikan sebagai suatu pengobatan yang ditujukan untuk mengembalikan perubahan-perubahan patofisiologi dan pertukaran gas sistem kardiopulmoner ke arah yang normal, seperti dengan menggunakan respirator atau alat penghasil aerosol ya. Kelebihannya inhalasi adalah absorpsi terjadi secara cepat karena permukaan absorpsinya luas. Terapi inhalasi juga dapat menghantar obat langsung ke paru-paru untuk segera bekerja, dan yang utama juga adalah efek samping yang dapat dikurangi ya. Kemudian terakhir di sini adalah bukal. Kalau bukal tadi itu ya hampir sama dengan sublingual ya. Bukal itu dilakukan dengan menempatkan obat padat di bawah membran mukosa pipi ya, sampai obat larut. Jadi di sini pasien harus diajarkan untuk menempatkan dosis obat menempatkan obat secara bergantian di pipi kanan dan kiri ya, supaya mukosa tidak iritasi. Ini juga diperingatkan untuk tidak mengunyah atau menelan obat atau minum air bersama obat. Jadi ya kita tidak boleh makan dan minum pada saat menggunakan obat bentuk bukal atau sublingual. Kelebihan bukal adalah onset yang cepat, mencegah juga metabolisme lintas pertama, dan tidak diperlukan kemampuan menelan. Saya kira itu materi yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan kepada adik selamat belajar, dan pesan terakhir saya adalah tetap di rumah ya, jangan melakukan aktivitas di luar rumah yang tidak penting. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.